namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ucapan syukur kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang telah kami terima dan kami rasakan Tuhan. Sungguh Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Sungguh Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Takkan habis. Kami bersyukur Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kami menyembah tempat ini Tuhan. Kebaikan ini penyembahan kami Tuhan, takkan habis. Ini kerinduan kami Tuhan, di hidupku. Kami menyatakan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku kita mau bersyukur pada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Yesus baik, besar kasih setianya. Oh, besar anugerahnya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur layak kami sembahkan padamu Tuhan. Layak untuk Kau terima Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, oh Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita mau katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kita pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian amin. Mari kita kalahkan yang namanya iblis oleh kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan, kebesaran Tuhan, itulah kekuatan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan di dalam hati kita. Muliakan namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Tuhan berikan kuasa yang besar dalam atas hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan, ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, katakan, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk kita mengejar-kejar namanya iblis, masalah. Tuhan Yesus berikan kuasa yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Di kakiku di dalam kuasa. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama Yesus. Di kakiku. Mari sama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku
Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sudah duduk kembali. Ada kuasa dalam namanya, amin. Tidak ada alasan untuk kita takut dan gentar, amin. Mungkin dalam kehidupan kita ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Allah yang besar, yang memberikan kuasanya atas hidup kita. Untuk kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Jika di tahun-tahun yang lalu Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, tidak menutup kemungkinan Tuhan Yesus di masa-masa yang akan datang akan selalu menyertai kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini hidup kami Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ini ungkapan iman kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan pada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Kau sumber kekuatan kami Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan pada Tuhan bahwa Kau Tuhan yang setia.
tersedia. Aku percaya dan berserah, ku tak akan takut, Kau Tuhan yang setia. Aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari nyatakan pada Tuhan yang telah berjanji nyatakan imanmu pada dan Tuhan sanggup bahwa kita meyakini Tuhan Yesus itu besar adanya. menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Terima kasih dan Tuhan. sanggup Terima kasih Yesus. Kau menggenapi. sanggup. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Pujian ini menjadi pengakuan iman kami. Kami punya Tuhan yang besar. Dan kami tidak hanya tahu, kami mau mengalami Tuhan yang besar, yang bekerja atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas aktivitas dan pelayanan kami, bahkan atas semua aspek hidup kami. Supaya lewat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kini waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu tentunya untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu yang berguna, bermanfaat dalam kami mengarungi atau memasuki tahun yang baru 2023 ini. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk menerima firman-Mu dan melakukannya, supaya lewat hidup kami boleh menjadi alat-alat kesaksian bagi nama Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun baru 2023 ini. Nah, dalam pergumulan saya minta Tuhan berbicara apa yang harus saya sampaikan. Nah, ini topik yang ingin dibagikan atau judulnya adalah baju tua dan kantong tua. Ya, ini penting. Sebab apa? Kalau kita ini baju tentunya dalam konteks masa itu ya. Masa itu baju kan bahan dasarnya kan mungkin dari kulit atau jerami yang dikeringkan kemudian dijalin menjadi semacam benang begitu dan kemudian dibuat pakaian jubah begitu untuk tubuh dalam maupun luar. Kalau sekarang kan teknologinya maju sekali ya, sehingga pakaian itu tidak hanya dari kapas, tapi bisa juga dari bahan lain yang harganya murah, tetapi tidak panas. Ya, jadi teknologi sekarang itu
luar biasa. Nah, tentunya firman Tuhan ini kan konteksnya pada era 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau baju tua itu ditambal dengan baju baru, kain baru, itu tidak membuat jadi baik karena sudah lapuk. Jadi malah sobek. Nah, ini bicara apa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama pada sore petang hari ini. Tentunya kita akan membuka Alkitab terlebih dahulu dan kita membaca dalam perikop yang bersama-sama kita akan renungkan. Matius pasal 9 ayat 14-15 saya bacakan karena ayat 16-17-nya sudah saya tulis di tag PowerPoint. Nah, kenapa ayat 14-15-nya tidak saya tulis di PowerPoint? Karena ini sudah pernah saya khotbahkan ya, jadi tidak perlu mengulang-ulang, hanya mengingatkan aja, mengingatkan apa yang pernah saya bagikan tentang hal ini ya. Judul perikopnya adalah hal berpuasa. Nah, kita melihat ya. Saya bacakan ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, kita harus melihat kekristenan itu tidak ada bulan tertentu, hari tertentu untuk berpuasa, tidak ada. Ya, apalagi dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, kalau perjanjian lama masih ada, ya. Tetapi dalam perjanjian baru, kekristenan tidak menganjurkan puasa. Ya, bulan Maret nanti akan hari puasa. Ya, karena apa? Aprilnya sudah Idul Fitri. Nah, kekristenan tidak ada. Tetapi dari pembacaan ini saya pernah menjelaskan bahwa orang Kristen, ya, kalau Tuhan ditanyai oleh murid Yohanes, dia mengatakan, "Murid kami berpuasa, orang Farisi berpuasa, kenapa muridmu tidak berpuasa, Tuhan?" Tuhan menjawab, "Selama sahabat mempelai," kita ini dianggap sahabat, ya, itu bersama-sama tidak berpuasa. Tetapi ketika sahabat atau mempelai pergi atau diambil, itu waktunya puasa. Ini bicara tentang apa? Kita ini di mata Tuhan itu gambaran gereja itu adalah mempelai wanita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa sebetulnya. Sedemikian intim, bahkan dikatakan kekasih. Nah, masalahnya ada banyak orang percaya mungkin pada awalnya menerima Yesus, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Mungkin dia sangat antusias, baca Alkitab antusias, ibadah antusias, memuji Tuhan antusias. Mungkin hari-hari ini sudah tidak. Baca Alkitab males, memuji Tuhan males, hanya kritik aja. Lagu ini kok baru-baru, saya tidak bisa. Lagu itu yang lawas-lawas. Nah, itu sudah mulai, itu tanda-tanda hubungannya dengan mempelai pria tidak harmonis. Jadi hanya kritik sana, kritik sini untuk menutupi kelemahannya. Itulah waktunya dia harus berpuasa. Hubungan dengan Tuhan tidak intim lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah suka baca Alkitab? Atau baca Alkitab, ini pernah saya baca. Atau apa dimaksud pembacaan hari ini? Kemudian dapat terima, maka dicatati. Apakah masih seperti itu? Atau tidak sama sekali? Kalau tidak sama sekali, itu artinya kita harus berpuasa. Karena hubungan kita dengan mempelai pria sudah jauh. Tidak intim lagi. Ya, jadi definisi puasa yang Tuhan anjurkan itu, selama hubungan kita dengan Tuhan baik, tidak perlu puasa. Kecuali puasa karena mau diet, baik itu memang. Ya, sebab kalau kita tidak makan, yang dibakar itu adalah lemak dalam tubuh.
Jadi lemak jahatnya terbakar semua. Itu baik, tapi diet ya. Jangan kita berpikir seperti orang dunia. Nanti akan saya jelaskan bahwa puasa itu adalah standar untuk memaksa Tuhan mengabulkan permintaan kita. Nah, itu yang disebut kain lama dengan kain baru ditambalkan, orang cocok itu. Kekristenan tidak demikian. Ya, Tuhan itu menginginkan kita membuang itu konsep-konsep seperti itu. Loh, saya ngalami Pak. Yang ngalami itu mungkin timingnya pas. Tuhan itu memang mau menjawab, cuma kitanya belum sabar sehingga memaksa dengan puasa. Apakah Tuhan bisa dipaksa puasa? Nah, bisa dong. Itu artinya Tuhan tidak punya kedaulatan. Sedangkan kita harus tahu, kekristenan itu berbicara hidup kita dari lembah yang gelap diambil, dipulihkan. Itu digambarkan dengan jelas ya di dalam kitab Hosea. Jadi kita ini dikatakan bangsa Israel itu umat pilihan juga kan? Ya, cuma mereka menolak Mesias yang sudah datang dan mereka menantikan Mesias yang mereka rindukan karena mereka menganggap Mesias itu belum datang. Kita orang Kristen percaya Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Orang Yahudi tidak percaya. Jadi puasa itu bukan sarana untuk memaksa Tuhan. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Kalau pengalaman itu jangan menjadi patokan. Ya, pengalaman itu tidak bisa jadi patokan. Jadi puasa tidak ada karena memang puasa itu dianjurkan pada saat hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi mesra atau intim. Ya, ukurannya apa Pak? Ya tadi saya singgung. Nyanyi ogah-ogahan, baca Alkitab males, sembahyang ogah-ogahan, ibadah ogah-ogahan. Ya, ini adalah gambaran hubungan dengan mempelai itu sangat jauh. Nah, sekarang kita melihat tentang pentingnya kita memahami pengenalan kita dengan Tuhan. Pujian terakhir itu mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Pertanyaannya, ngalami enggak kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Kalau ngalami tidak ada khawatir, ketakutan akan masa depan, karena hidup kita di dalam tangannya dijamin. Bahkan dikatakan tidak ada selembar rambut pun rontok, tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut hidup kita di dalam tangan Tuhan. Itu Yohanes 10 ayat 28-29 menjelaskan itu. Jadi kalau kita betul memahami itu, bukan hanya mengetahui, maka kita menjalani kehidupan itu enjoy, sukacita aja, tidak khawatir, tidak cemas akan masa lalu, masa depan kita. Ya, nah sekarang kita masuk ya lebih jauh lagi penjelasan secara umum tentang puasa. Tuhan memberi perumpamaan dalam Matius 9 ayat 14-17 itu sebetulnya konteksnya tentang puasa. Ya, yang sudah saya bacakan tadi 14-15. Yaitu pertanyaan murid Yohanes dan kebiasaan orang Farisi. Tuhan memberi pengertian tentang puasa dalam era kasih karunia, era kerajaan Allah di mana kita hidup saat ini. Nah, konsep lama itu sebagai salah satu sarana memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doanya. Nah, apa yang digunakan biasanya ayat ini? Lukas 18 ayat 7 dan 8. Ayat 1 sampai 6-nya itu menjelaskan tentang hakim yang lalim. Hakim lalim itu kan tidak punya peri kemanusiaan. Ya, sangat cuek dan tidak peduli akan keadilan. Nah, hari-hari ini ada di dunia model-model hakim lalim itu seperti itu. Ya, sehingga keadilan itu tidak ditegakkan, tapi uang yang diprioritaskan. Nah, zaman dulu ya ada ternyata. Nah, ceritanya dalam hakim yang lalim, katanya hakim yang lalim. Tuhan memberi perumpamaan hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini didatangi oleh janda yang miskin. Belalah hakku, mbak aku ditulung, aku ora didit masalahku kiye. Ini cerita saya ya, tak tambahi. Tanahku letter C, tapi saya dijaluk wong sudah sertifikat, tolong dong Pak Hakim, tolong dong. Nulung bukan karena peri kemanusiaan, ogah direpoti. Ya, jadi ini tidak bisa diukur seperti kita minta kepada Tuhan.
Memang ayat 78-nya itu mengatakan bahwa pada akhir zaman itu masih adakah iman di bumi. Nah, iman di bumi ini jangan kita persempit hanya untuk meminta sesuatu pada Tuhan. Salah. Harusnya Tuhan yang mengatur kita. Yang setuju katakan amin. Nah, amin ini kan setengah hati kan. Maunya kita yang mengatur Tuhan kalau begitu? Tidak, Tuhan yang mengatur kita karena kita sudah ditebus, dibayar lunas di kayu salib. 1 Korintus 6 ayat 19-20 menjelaskan itu. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau sudah ditebus dan harganya lunas dibayar kayu salib? Artinya hidup kita ini menjadi milik Tuhan atau milik kita sendiri? Jadi kalau memaksa Tuhan itu seolah kita ini yang punya otoritas dan Tuhan menjadi pesuruh untuk memenuhi keinginan kita. Dan konsep ini menjadi viral hari-hari terakhir ini, khususnya di kota besar. Ini orang-orang payu kodai, susah ya. Jadi tidak pernah disinggung tentang pembentukan karakter, sedang pembentukan karakter itu prioritas. Uang di dunia itu kan hilang dalam waktu singkat hilang. Pandemi itu kan memberi contoh kan. Punya uang mau masuk rumah sakit saja tidak bisa. Penuh. Coba bayangkan itu. Jadi uang itu bukan raja sebetulnya. Dan akhirnya tidak ketulungan kan, banyak kan. Ya, jadi tetapi konsep dunia itu kan uang jadi raja. Sehingga kalau punya uang kan merasa terhormat, nek tidak punya uang minder. Salah kalau anak Tuhan seperti itu. Tuhan menginginkan kita ini ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita karena kita miliknya kan. Logikanya kan itu. Nah, kalau kita mengarah ke sana, baru kita akan merasakan Tuhan yang besar itu. Kalau enggak, kita hanya tahu Tuhan itu besar, tapi tidak akan mengalami. Ya, sekali lagi saya ingatkan, karena Tuhan mau segera datang. Diangkat rapture, antikris berkuasa selama 7 tahun. 3,5 tahun antikris mengangkat orang Israel yang berteriak, Tuhan ampuni kami, ternyata kami salah pilih, bukan Mesias yang sesungguhnya. Itu disebut tuaian di pertengahan 7 masa. Alkitab menjelaskan itu. Dan saat 7 tahun berakhir, Tuhan datang bersama kita yang diangkat dan menghancurkan antikris. Tuhan memerintah 1000 tahun di bumi. Iblis ditawan, dimasukkan ke jurang maut, dimeterai, muncul lagi 1000 tahun kemudian. Nah, itu terjadi perang Gog Magog. Pada saat perang Gog Magog itulah maka semua isi dunia ini dihabisin karena iblis dilepas, membujuk Gog Magog untuk menyerbu Yerusalem karena Tuhan bertahta di sana 1000 tahun itu. Setelah itu langit dan bumi lenyap, muncullah langit dan bumi baru. Ini segera akan terjadi. Tanda-tandanya sudah kelihatan kan. Tapi karena terbiasa dengan tanda-tanda, orang menjadi santai. Nah, ini yang disebut kain lama tidak pernah memahami tentang definisi anugerah keselamatan dalam kehidupannya. Gempa biasa. Jam 3 tadi ada gempa di Bogor dan Tangerang, biasa. Kemarin di Maluku 7,5 skala Richter, muncul pulau baru dari laut, biasa. Ya karena kita ini memang terbiasa dengan hal-hal seperti itu, sehingga Gunung Merapi meletus, biasa. Artinya tidak melihat ini tanda-tanda ini intensitasnya makin tinggi atau tidak. Kalau tak sadar itu makin tinggi, pasti berpikir dong, apakah kita ini ikut terangkat atau tidak? Ya, kita masuk aja ya. Cara tersebut adalah konsep pemahaman lama Taurat bahwa Tuhan dipaksa memenuhi keinginan manusia, sudah saya jelaskan. Sama pola dunia, menggunakan puasa, tirakat agar masalah persoalan menemukan jalan keluar. Itu namanya mix antara pemahaman budaya dan Alkitab, itu disambung. Itu salah, itu seperti pakaian lama ditambahi
kebenaran, itu pakaian baru. Ya, kenapa menggunakan pakaian? Karena pakaian itulah gambaran untuk menutupi tubuh, dan itu sudah diulang-ulang. Ya, di dalam Matius 22 itu dikatakan bahwa kita yang diundang Tuhan tidak berpakaian lenan, maka akan dibuang di mana ada kertak gigi, sakit kepanasan, itu bila Hades, tempat penampungan sementara. Jadi orang mati itu yang tidak beriman pada Tuhan disimpan di Hades. Orang mati yang beriman pada Tuhan saat ini sebelum Tuhan datang memerintah itu disimpan di Firdaus. Dalam bahasa Persianya itu Firdaus, dalam bahasa Ibrani itu Seol. Ya, Gehenna itu neraka, belum ada itu. Ya. Jadi kita melihat ya, konsep seperti itu adalah konsep pakaian lama, budaya, konsep tirakat, memaksa Tuhan, dilakoni. Ya. Itu adalah konsep yang mencampur baurkan kebenaran dengan budaya konsep lama. Tidak boleh seperti itu. Itu sama saja kita tidak memakai pakaian yang benar, tidak utuh. Bukan pakaian linen. Nah, nanti dampaknya apa nanti kita melihat bersama. Puasa yang Tuhan inginkan saat hubungannya dengan Tuhan tidak baik-baik saja, itulah saat puasa. Itulah saat kita puasa. Merasakan enggak? Saat doa itu bisa meneteskan air mata karena hadiratnya enggak? Saat baca Alkitab antusias atau malas-malasan? Alkitab ini kan berisi isi hati Tuhan. Kalau saya kategorikan dengan hubungan saya dengan istri saya zaman dulu itu pakai surat. Ya, jambon artinya apa, biru artinya apa, gitu ya. Ya ada, masih ada itu surat-surat dan amplopnya. Sekarang kan tidak ada. Nah, Alkitab ini berisi surat cinta Tuhan kepada kita sebagai anaknya. Kita ini berharga seperti biji matanya. Berarti kalau kita berharga seperti biji matanya, Tuhan menginginkan hidup kita ini mulia. Langsung aja saya sebut supaya kita nangkep. Mulia, terhormat, dihargai, dan mengalami kasih dan kuasanya. Bukan sekedar mengenal Yesus Juru Selamat. Setan pun tahu Yesus Juru Selamat. Tapi setan takut. Tapi banyak anak Tuhan tidak takut sama Tuhan. Malah takutnya sama setan. Kan aneh kan seperti itu. Hidupnya semau kuwe karepe dhewe. Susah, saya melihat Gen Z ini susah kan. Ya, wes pokoknya yang jadi Tuhan ini logikanya. Ya, apakah dia senang baca Alkitab? Saya tidak tahu. Ya, kita masuk lebih jauh aja. Sekarang kita masuk tentang realita. Kalau kita terus-menerus mengabaikan, walaupun sudah kena pandemi, itu masih santai-santai saja, pasti Tuhan menggunakan cara lain. Cara lain adalah pencobaan masalah kehidupan. Tujuannya apa? Semua percobaan itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menguji iman. Siapa yang diandalkan saat mengalami masalah pencobaan? Logika, kata orang pintar, atau firman. Jadi tujuan pencobaan itu adalah menguji iman, digambarkan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 itu seperti kita dimasukkan dalam api supaya kita muncul imannya seperti emas yang teruji oleh api. Supaya kita ini membuang sungguh-sungguh segala konsep pikiran dari masa lalu dan menerima konsep baru yang berasal dari Tuhan. Itu aja tujuannya. Sehingga logikanya tidak dipakai. Logikanya adalah logika kebenaran. Ya, kita melihat contohnya lah.
Pada waktu Tuhan Yesus datang dalam dunia untuk menjadi penebus, Tuhan loh. Dia harus jadi manusia, firman menjadi manusia dengan satu misi, yaitu mati di kayu salib. Perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 19. Anak tidak bisa melakukan apapun, anaknya melakukan apa yang kehendak Tuhan. Itu sebetulnya harus menjadi contoh kita. Oh Pak, berarti kita seperti robot? Tidak dong. Kita punya ide dan gagasan. Sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan ketika di Getsemani. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kalau tidak Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Jadi kita jangan berpikir, wah ujian ini tidak bisa dong. Nah ujian ini tidak bisa, itu tidak akan menjadi seorang yang tangguh. Percayalah kalau kita memiliki anak, dimanja anak itu kan tidak akan tangguh, mudah rapuh, menghadapi tekanan, nangis, stres, harus ke psikiater. Itu karena tidak pernah mendidik anak dengan cara yang baik. Kita melihat realitanya, tonggoni kita lah, tidak usah jauh-jauh lah. Perhatikan, anak disuruh mandiri sama anak yang semuanya dimanja. Apa hasilnya? Kita akan melihat sendiri. Tetangga kita tidak usah jauh-jauh. Apalagi Tuhan, maksud Tuhan tidak membentuk kita. Tuhan membentuk kita dipersiapkan untuk menerima kuasanya yang besar. Supaya kita bisa mengaminkan apa yang tertulis Alkitab itu, ya dan amin. Aku percaya karena aku ngalami. Bukan aku tahu, tapi tidak pernah mengalami. Gimana caranya? Harus mengalami ujian. Sehingga konsepnya itu betul-betul sama seperti drama kita di gotong royong kemarin. Oh, idealis mau mengubah dunia, gagal. Maka idealis mau mengubah orang sekitarnya, gagal. Akhirnya sadarkan, yang perlu diubah itu adalah diri kita ini loh. Ya, mari masuk lebih jauh. Tujuan pencobaan dan ujian hidup adalah agar orang percaya memiliki buah-buah roh kesabaran dan percaya pertolongan pasti datang pada waktunya. Ya, banyak orang tidak punya buah roh sabar. Nah, sabar ya, karena semua serba instan ya. Zaman dulu saya sekolah itu paling tidak perjalanan berangkat dan pulang 6 kilo jalan kaki. Sekarang apa mau jalan 100 meter aja naiknya sepeda motor kan. Jadi ya, akhirnya menghasilkan orang anak-anak yang tidak tangguh ya. Lihat anak-anak sekarang, kan modelnya kan ram lurus gini kan, ndak suspek apalagi body gitar, ndak ada, karena ndak pernah kerja, mainnya hanya jarinya aja, olahraganya hanya jari. Saya tuh 6 kilo, tuh berangkat 3 kilo, pulang 3 kilo, ya dari rumah saya kepada sekolahan itu. Jadi sehat. Sekarang apa bisa? Tidak bisa kan. Ya gimana? Terlambat. Ya akhirnya jemputan, ikut jemputan. Nah tujuan dari percobaan adalah supaya kita ini menghasilkan buah roh sabar. Dan tentunya buah roh banyak ya, bukan sabar saja, kesetiaan, kasih, ya, penguasaan diri. Nah minimal sabar, tunggu waktu Tuhan, percaya pertolongan Tuhan pasti datang. Nah dalam hal ini saya tadi sudah cerita saya kaki saya. Ya saya sebetulnya tidak pernah doa minta mujizat, jujur ya. Karena guru mangsani, terlalu banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jaluk menaikkan isin, saru gitu. Ya, ban mobil aja dipakai 2 tahun itu mesti halus kan, harus beli baru kan.
Ini kan sudah dipakai 70 tahun, mosok itu jaluk anyar meneh kan bangetan gitu. Tapi Tuhan ngasih itu. Ya, mujizat itu datang dengan sendirinya ketika hidup kita di jalurnya. Berkat itu datang sendirinya, susah payah tidak membuat kita kaya. Amsal kan ngomong gitu kan. Berkat datang dengan sendirinya. Tetapi selama orang itu belum habis-habisan, biasanya belum menyerah, maka Tuhan hanya gini, tak delo ngasih kapan kowe ngarep ke aku, gitu bahasanya. Pakai logika terus. Alkitab kan ngomong kan, Amsal 10 ayat 6 itu jelas mengatakan Amsal 6 ayat 10 itu berkat di atas kepala orang benar. Ayat 22-nya yang mengatakan susah payah tidak membuat engkau kaya. Berarti tidak usah, salah dong, tetap usaha. Dan usaha pun harus yang terbaik. Ya, kemarin tugas di Heavy saya menekankan tentang hal itu. Ya, sekolah baik, bagus, karena di situ melatih bagaimana social relationship-nya. Kalau perguruan tinggi itu kan harus kerja kelompok. Ya, itu terjadi diskusi-diskusi. Harus berani ngomong gitu loh. Saya pancing anak muda itu berani ngomong, jangan minderan gitu loh. Wong anak Tuhan kok minderan. Nah, terus apa? Ya kreatif dong. Kreatif. Salah satu keberhasilan Indonesia sampai ekonomi berkembang sehari ini, ya tingkat pertumbuhan sampai 5%, bahkan 5,5% tahun 2022. Diperkirakan World Bank dan IMF mengatakan tahun ini kurang lebih 5,2%. Apa toh yang membuat Indonesia bagus perkembangan perputaran uangnya di tengah masyarakat? UMKM. Kenapa enggak kita? Jangan kita berpikir S1, S2 supaya dapat kedudukan. Sekarang itu zamannya work from home. Kecuali ngomah rasa kantor, yang penting ininya itu loh. Nah ini cerdas itu dari mana? Kemarin sudah saya sampaikan ke anak muda. Baca Alkitab, renungkan dan lakukan. Itu yang membuat kau cerdas, bijaksana dan berpengetahuan. Jadi baca Alkitab itu bukan hanya tubuh sehat, tapi juga membuat cerdas. Kenapa? Kalau kita tahu anak kita ini mengalami kesulitan, tidak mendorong anak kita baca Alkitab, berarti belum mengerti ya betapa kita ini punya Tuhan yang hebat. Ngelakoni ora masalah, ngelakoni bimbingane apa ora. Ya masalah di situ aja. Itulah sebabnya mari mengawali tahun baru ini kita masuk kepada pengalaman yang real, ngalami kuasanya, ngalami mujizatnya, bukan kata orang. Karena Tuhan kita ini kan Tuhan yang kekal, kuasanya kekal, kasihnya kekal, kebaikannya kekal, kemurahannya kekal, mujizatnya juga kekal. Kenapa kita tidak mencari hal-hal yang seperti itu? Nah, bagaimana supaya bisa? Ya lewat proses kita dihabisin akunya. Baju lamanya suruh buang. Jangan lagi menggunakan metode kata orang pintar, jangan. Kita hanya percaya pada firman yang berkuasa. Karena firman-Nya itu tidak akan lalu walaupun langit dan bumi berlalu. Itu kata firman kan. Jadi tujuan pencobaan dan ujian hidup agar orang percaya memiliki pengalaman indah dalam Tuhan. Hanya itu aja, pengalaman indah. Dan memiliki hati nurani yang bersih. Firman saja yang dipercaya sehingga hidupnya jadi kesaksian. Nah, kembali lagi ke baju tua dan ditambal dengan kain baru. Kembali ke situ ya. Itu berbicara tentang konsep dunia masih kita pegang. Itu namanya mix, menggabungkan konsep dunia dengan konsep Alkitab. Itu akan rusak, mental rusak, pikiran rusak, tindakan juga rusak. Waduh. Jadi tujuan pencobaan supaya kita memiliki hati nurani dan buah hidup yang jelas itu. Sekarang kita masuk ke ayat
selanjutnya yang tadi saya belum bacakan, yaitu baju tua dan kantong kulit tua sebagai gambaran konsep hidup lama. 16. Tidak seorang pun menambalkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan kepada kantong kulit tua, karena jika demikian kantong itu kan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara dualannya. Ini konteks tulisan ini kan di masa itu. Jadi di masa itu gambaran samping ini adalah gambaran kantong penyimpan anggur, termasuk air juga. Dan ini anggur dimasukkan, itu ceritanya itu, ya. Jadi kalau kantong lama itu artinya pernah dipakai anggur. Mungkin anggurnya sudah difermentasi sehingga ada sisa-sisanya. Itu yang harus dicuci. Lalu gimana Pak? Apa dibuang kantong lama? Harus cari yang baru? Ya jangan dong, mahal itu. Gimana caranya? Kantong lama ini direndam air, kemudian airnya dibuang, direndam air, dibuang sampai sisa anggur yang ada ragi sehingga terjadi fermentasi itu bersih, itu bisa dipakai lagi. Jadi artinya apa? Konsep paradigma kita yang lama ini harus dibuang. Dengan apa? Air, firman Tuhan adalah air kehidupan yang mengubah konsep pikiran kita ini. Baru bejana kantong anggur kita ini bisa menerima anggur baru. Anggur bicara tentang sukacita, kebahagiaan. Dan orang kalau betul menyediakan bejana dalam kantong yang baru, konsep paradigma yang baru, kita akan merasakan kebahagiaan. Kantong kulit di masa itu berfungsi untuk menyimpan anggur. Kalau kantong masih lama, ada sisa ragi, kalau diisi anggur baru, terjadi fermentasi menyebabkan melentung dan pecah. Itu berbicara tentang konsep falsafah, tradisi, budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya memberi gambaran simpel, kita orang Jawa kan. Ada Jawa kalau menikah itu pakai pakaian, kemudian pakai keris, salah enggak? Ya enggak. Yang salah di sini. Dikerik, dipaisi, ben manglingi, digambar itu. Nah, ketika dikerik rambutnya dibuang atau dikait kembang dicampur dengan perapatan-perapatan. Nah, itu sing salah di situ. Nek budaya dikerik ora apa-apa ben ketok manglingi. Manglingi tenan kaya Sri Kandi. Tapi aja nduk dislameti ben nek liwati slamet tekan nggon sumber air slamet. Itu yang salah di situ. Tuku dawet nggo kreweng, boleh enggak? Ya boleh, tradisi supaya enggak hilang. Tapi hal-hal yang berbau mistik itu yang tidak boleh. Kemudian itu loh, sing tukang maisi ini, nek maisi kue mesti poso 40 dino, ben kue iso maleh. Ya dibaca ini anak saya, cucu saya ini ahli beauty lulusan Malaysia. Ya, mesti manglingi, sing sitip kok dadi melek. Sing melek dadi sitip. Ndak. Jadi artinya itu kan bisa dirias gitu loh. Tapi hal-hal yang berbau mistik itu yang tidak boleh. Kalau iya dipraktekkan berarti kita sedang mencampur pakaian lama dengan baju yang baru. Ya koyak. Kekristenan tidak boleh seperti itu. Jesus only. Hanya Yesus dan firman saja yang jadi pegangan kita. Kantong kulit baru, konsep hidup baru selaras firman, agar sebagai orang percaya merasakan sukacita, mengalami kebahagiaan kehidupan baru yang Tuhan sudah siapkan. Kita kepingin kan mengalami kehidupan baru yang Tuhan siapkan. Amin. Kakian ngomong orang ngasih mancing amin tadi. Iya Pak, amin amin. Apa kae sing ngomong ki? Kantong kulit baru gambaran hidup dalam kehendaknya, baru bisa memandang masa depan penuh pengharapan. Jadi kalau paradigma konsep kita ini tidak dirubah, susah. Ya contohnya itu, Tuhan mengajarkan
dalam Matius pasal 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lihat burung di udara tidak pernah punya lumbung, Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di lembah. Pakaian Salomo digambarkan raja terkaya berhikmat. Tidak seindah bunga bakung, sedangkan bunga bakung pagi tumbuh, sore sudah layu. Tuhan aja perhatikan, mosok kita anaknya tidak diperhatikan. Nah, ayat 33-nya menjelaskan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ayat 34-nya menjelaskan, kesusahan sehari cukup sehari, orang saya mikir adoh-adoh. Wes syukuri aja hari ini. Ya, kalau mau tidur saat teduh saya mesti mensyukuri, Tuhan terima kasih saya bisa melewati hari ini. Saya tidak mendengar kabar buruk dari anak-anak jasmani, anak-anak rohani. Terima kasih Tuhan, itu menunjukkan kesetiaan-Mu yang menjadi kota benteng perlindungan dalam hidup kami. Nah, terus macam-macam sudah saya dapal ke kota. Ya, jadi kantong kulit baru itu berbicara tentang konsep paradigma yang baru. Kalau tidak ya susah. Bapak lo sih enak ngomong gampang, orang bayar, orang no pulsane, klap celup, asing lakoni kuwi. Apa aku dikira ora kaya ngono? Tadi kan sekolah aja seperti susah. Saya pada waktu itu zaman 1000 jadi 1 rupiah. Bayangkan sabun antri, beras antri, sabunnya antri. Dikira orang susah. Setiap orang mengalami proses. Ya, antri. Kemudian gimana beli bahan bakar ada, pergi ke tukang kayu ngambil kawuli pasangan itu loh. Wah, pakai karung ke Bali. Kakek wong tua nih, ben iso ge bahan bakar. Dikira orang susah. Setiap orang mengalami proses. Tapi masalahnya saat proses itu, kepada siapa kita berharap? Kalau kita hanya berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Itu masalahnya. Nah, sekarang kan zaman enak. Ya, akhirnya orang tidak pernah berpikir bahwa setiap orang itu yang melalui proses. Sama orang tua saya itu ngungsi zaman perang. Ya, kok mintang sama kong cangtang. Itu udah Melayu kabeh. Sampai ke Indonesia pakai kata kolor. Buktinya sukses. Tapi kan gemi. Nah, saya kira orang pongno duitnya tinteknya dino ki sesuk ora usah mikir meneh. Kan ayatnya ada, kan kurang ajar kan. Tuhan digunakan untuk membenarkan tingkah lakunya. Ayam bertelur mosok dimakan semua. Zaman dulu kalau berkeluarga ini kita 1 telur campur air sama gandum, kasih garam dan merica, potong dibagi 8, tiap anak kasih 1. Zaman sekarang ada, ya, karena tidak mengalami proses, ya, sehingga mengabaikan tentang proses. Jaminan masa depan indah hanya Tuhan yang sediakan, bukan rencana manusiawi. Baju berfungsi tutupi tubuh, tutupi kelemahan manusiawi. Baju juga untuk beri kesan dirinya siapa. Ya, branded. Iki ora ono mereke. Wong tukune online. Jadi orang merasa kalau pakai brand terkenal itu merasa gengsinya, status sosialnya tambah tinggi. Jadi baju itu adalah pakaian gambaran orang yang kepingin statusnya dihargai. Ini realita. Baju tua gambaran manusia umumnya merupakan konsep untuk tindakan sosial menutupi kelemahan diri sendiri agar bisa dilihat, dipuji. Baju tua gambaran orang percaya hidupnya ada didasari pengetahuan Alkitab, kognitif saja. Khotbah bagus, tapi tidak ada buah hidupnya. Ya,
Jadi banyak orang berpikir kalau sudah punya pengetahuan itu level rohaninya lebih tinggi. Salah. Justru orang itu seperti peribahasa Jawa itu kan, padi yang berisi itu pasti tunduk, bukan seperti ini. Jadi orang yang berpengetahuan itu pasti makin rendah hati, sadar tidak tahu apa-apa. Sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa. Itu orang yang rendah hati. Nah, yang tidak rendah hati, khotbah dikritik, ngomong dikritik. Kain baru tidak bisa digabungkan dengan baju tua. Sekali lagi saya ingatkan ya, konsep dunia itu akan membuat konsep hidup kita ini dalam kekristenan menjadi robek, kacau. Sing bener sing dia. Ya, nanti kita belajar pelan-pelan lah. Tahun ini kita akan belajar pemuritan. Jadi selama ini kan hanya monolog, nanti dialog. Dan setiap anggota KTP mendapatkan lembarannya supaya diisi sendiri, supaya seru gitu ya, punya pengetahuan yang makin baik. Baju baru gambaran orang percaya yang mengenakan kebenaran firman untuk tutupi ketelanjangan. Ini penting, perhatikan sekali lagi, ini penting. Jadi kalau kita itu mengenakan firman, kebenaran itu sebagai penutup ketelanjangan kita, maka iblis tidak bisa menyerang kita, nyantet juga tidak bisa. Ya, apa cara kerja iblis kok zaman biyen meneh ora alus. Nek wis dihancurke. Contohnya adalah Yosua dalam Sakaria itu dituduh setan karena pakaiannya kotor. Maka Tuhan menyuruh malaikat untuk mengenakan pakaian yang baru sehingga tidak bisa dituduh. Itu adalah gambaran nubuatan Sakaria kan perjanjian lama digenapi dalam era sekarang, yaitu kebenaran hidup harus kita kenakan supaya tidak bisa disantet. Ya, sekarang generasi muda kan wajar itu hipnotis dan membaca telapak tangan. Anak muda yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak bisa dibaca, tidak bisa ramal lah sih ceritane. Ya, sing ramal itu malah kaget malahan. Kowe wong Kristen ya. Nah. Jadi jangan berpikir kekristenan itu biasa-biasa saja. Kekristenan itu luar biasa sebetulnya. Kalau kita mau betul-betul menghidupinya. Nah, jadi mari kita betul-betul mengenakan kebenaran, dan itu adalah semacam pakaian lenan putih yang ditulis dalam Wahyu. Karena kita ini dipersiapkan untuk menjadi mempelainya. Sudah mengenakan pakaian lenan putih atau belum? Mengenakan itu adalah untuk menutupi kelemahan kita. Jadi yang nampak itu adalah pakaiannya, bukan kelemahan kita. Nah, disitulah kalau bahasa saya menurut bahasa dunia, kalau di sini kan tidak ditulis ya, aura. Aura kita adalah aura ilahi. Jadi harta indah yang Tuhan sediakan, kalau ukuran-ukuran konsep tujuan hidup kita tidak lagi menggunakan yang lama, tetapi menggunakan yang baru selaras firman, maka apa yang indah yang datangnya dari Tuhan itu akan kita alami. Konsep lama harus dibuang. Itu bicara tentang pakaian lama. Itu berbicara tentang kantong yang ada raginya. Harus dibersihkan dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Harta rohani hidup dalam kehendaknya tidak dirasakan karena ada pergolakan dalam hati mau taat atau menolak. Dan akhirnya menolak. Tidak melakukan sama saja menolak kan. Jadi firman itu sangat bermanfaat. Kalau kita tidak mengalaminya, tidak akan tahu. Itulah sebabnya anjuran saya masuk di tahun 2023, mengawali masih bulan Januari ini,
Mari kita betul-betul memperhatikan perjalanan rohani kita, supaya kita mengalami kasih dan kuasa Allah secara nyata, bukan jari ini. Karena kita Kristen bukan Kristen jari ini, kita Kristen tenane. Jangan mengejar seperti yang dunia kejar, tapi kejarlah kebenaran hidup yang Tuhan kehendaki. Disitulah baru kita akan mengalami kasih dan kuasa Allah secara nyata. Amin. Aduh, lemes ya. Baju baru hidup dalam kehendaknya yang sangat indah saat dalam dunia dan berlanjut sampai kekekalan. Berlanjut. Jadi kalau lifestyle atau gaya hidup kita itu masih gaya hidup dunia, apa kita layak masuk kerajaan Allah? Ya, jelas tidak kan? Hidup ini sungguh sangat berharga, jangan kita buang sia-sia tanpa dapat apa-apa. Sayang banyak orang percaya masih menggabungkan konsep hidup lama, sehingga hidup yang indah yang direncanakan belum dirasakan. Baju tua harus kita buang, ganti baju yang baru. Baju yang baru itu mengenakan kebenaran hidup, supaya setan tidak bisa menyerang kita. Bawa kami Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi panggilanmu, karena panggilanmu itu sangat penting dan berguna, bermanfaat bagi diri kami sendiri. Kami tidak mau hanya mengetahui, tapi kami mau mengalami, merasakan kasih kuasa Allah dan mujizat yang sangat nyata. Karena Engkau adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengambil komitmen untuk menjalani tahun yang baru ini, bukan dengan kekuatan pengetahuan dan logika kami, tetapi kami mau berjalan dan tuntunan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pelita bagi setiap langkah dan keputusan hidup kami. Dan akhirnya kami tahu masa depan yang indah itu akan menjadi bagian hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, tidak ada pengumuman lain, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan kembali berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberkati ibadah pagi maupun sore petang hari ini. Kami bersyukur karena kami datang sehingga tahu akan isi hati-Mu. Dan kami tidak hanya berpengetahuan, tapi betul-betul kami mau membuang konsep yang digambarkan seperti baju tua. Kami tidak lagi menggunakan, kami mau menggunakan baju pakaian kebenaran seutuhnya. Supaya hidup kami makin berkenan, dan tentunya ketika hidup kami makin berkenan, Tuhan pun pasti mempercayakan segala perjanjian yang Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab. Itu akan kami alami. Hidup dan masa depan Tuhan yang menjamin. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri dan pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Tuhan ada malaikat yang mengawal, baik yang di dalam kota maupun keluar kota, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Kami akhiri ibadah ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidupmu, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab juga akan menuntun sebagai pegangan hidupmu untuk membawa kepada rencana Allah yang indah. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.